teman-teman, makanya kuatlah kalian ketika menjadi mu'alaf itu. Ingat, menjadi mu'alaf bukan siap senang, tetapi siap menanggung mujahadah, siap menjadi mujahidin, siap menjadi susah, siap dikucilkan, siap diusir, siap mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan hati. Tetapi kalau Anda kuat, insya Allah Allah akan memberikan suatu jalan. Pada suatu kali sekelak Allah akan menjadikan Anda orang-orang yang memahami bahwa betapa bersyukurnya kita mendapatkan Islam, menggenggam Islam itu, dan bahkan Anda akan menjadi orang yang sangat menyesal di akhirnya. Kenapa saya katakan menjadi orang menyesal? Saya sendiri pun saya menyesal kenapa masuk Islam sekarang. Ya, kenapa tidak dari orok saya menjadi seorang Muslim begitu? Kenapa nggak dari embrio saja saya jadi Islam? Kenapa harus 3 tahun saya pura-pura kemudian saya menyesalinya? Jadi seperti itu apa yang saya dapatkan 2012 itu. Kakak saya bahkan hampir saja mengeksekusi saya. Ayah saya mengejar saya dengan besi yang dipakai, ya, besi 1 meter lebih besarnya dari berbentuk batang ubi, ya, batang singkong, ya. Kemudian dipakai untuk besi itu biasanya dipakai untuk gali tanah dan cabut paku, ya. Itu dihantamkan ke saya, alhamdulillah saya lolos lagi. Bahkan saya dikepung oleh orang-orang yang mengatakan saya menista gambar yang mereka yakini gambar Tuhan mereka, padahal nggak pernah ada satupun yang melihat gambar yang asli. Hampir dibakar kios saya. Kemudian saya pernah menjadi imam di Masjid Mu'alaf, juga itu bukan sekampung lagi tapi mungkin 1 kabupaten nyerang saya untuk diselamatkan oleh petugas keamanan sekitar mungkin 20 atau 30 orang petugas keamanan, aparat keamanan yang gondrong-gondrong itu, ya. Alhamdulillah. Jadi luar biasa apa yang saya dapatkan, itu luar biasa. Alhamdulillah di tahun 2012, 13, 14 saya mendapatkan hal itu. Di tahun 2015 pun masih lebih parah, saya hampir dibakar di salah satu masjid yang saya pimpin karena mereka tidak suka dengan dakwah saya. Banyak orang yang kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Ya, Anda bisa klik saya di imam di mana, Anda bisa klik di YouTube sekarang. Anda bisa searching di YouTube dengan judul Mu'alaf Bombanon Gorontalo. Mu'alaf Bombanon Gorontalo. Mu'alaf Bombanon Gorontalo. Di situ saya menceritakan semua kisah saya masuk Islam, dan setelah video itu saya digeruduk massa sekitaran tengah malam itu. Saya hampir di bumi hanguskan dengan istri yang sedang hamil, dan nyaris saya kemudian dibawa lari oleh Ustadz Insan El-Gintar rahimahullah di Depok, di rumahnya. Kemudian alhamdulillah sekarang ilmu yang saya pakai itu dari beliau, ya. Jadi bagi teman-teman, besarlah dalam setiap tanggungan akibat Anda mempertahankan iman, tetapi sesungguhnya Allah akan menyediakan balasan yang baik, tidak di muka bumi, mungkin Allah sediakan di akhirat, tidak di akhirat, insya Allah Allah percepatkan di muka bumi ini. Allah akan tenangkan Anda menjadi seorang Islam yang kemudian diselamatkan dari setiap kerugian tangan-tangan kalian. Amin, amin, amin. Gini, amin, ya orang saya potong dulu ya. Ya, lanjut Kaisang, lanjut saya besarkan saudara. Teman-teman. Tolonglah teman-temanku, yang di bawah Bagudung Sabah, Akababi, jangan kalian tombak-tombak report aku. Apa salahku? Setahun aku vakum baru naik langsung kalian tombak. Akunku udah mati Said, 1 kalian buat. Kalian. Jadi ya gini, maaf kepotong ya. Ustadz Filipus masih hidup rupanya. Ini 2008 kawan ini mengerikan ini dulu itu. Ngeri kali nih 2008 di Facebook. Penghujat sekali Ustadz Filipus. Panjang umur selalu Ustadz kita. Jujur ya, Ustadz Filipus ini dulu di 2008 di Facebook ini martir ini. Kalian tahu martir kan? Penghujat dulu dia ini, mengerikan ini. Iya, dari tahun 2008 serius? Saya aktif, ya. Islam meluruskan Kristen meluruskan Islam. Kalau saya lihat dulu di Facebook track record dia ini mengerikan kawan-kawan. Parah sekali dia ini. Lebih-lebih kayak ada yang penghujat sekarang, teman-teman. Nggak tahu entah kenapa. Makanya aku bilang kenapa nggak tetap jadi bodoh begitu kan? Kenapa ikut-ikutan? Iyalah. Ya cara itu karena saya saya mengurangi bahkan menghentikan makan babi, Bang. Jadi ya saya stop jadi bodoh akhirnya. Padahal kan caranya untuk tetap bodoh ya tetaplah makan babi. Ada pula yang bilang aku tua bangka. Ada pula yang bilang aku tua bangka. Nanti kau tengok muka aku jatuh cinta.
Susah kau. Saya izin apa Pak? Izin nggak ngomong dulu ya, karena saya mau merokok dulu, mau minum bentar. Siap. Oke. Tapi Iya. nanti Oke. sebentar Ustaz Kaisar, sebentar ya. Nanti sebentar sekira 10 menit ngomong ya sekali ya, biar nggak rumkat ya. Nanti ngomong Siap, sekali ya. Tahu Yoga. saja. Sudah Oke, tahu siap. dia ya. Lanjut Kaisar, lanjut Kaisar. Kayak, Tapi ini kan nggak ada yang Abang OT Kaisar. naik. Kalau mau diiklan, kalau kita bikin iklan belum ada yang naik. Mungkin Bang Kaisar kan sama tuh dari Medan nama Yoga. Coba dikasih dulu gimana kisi-kisi atau nasihat-nasihatnya buat Yoga biar Yoga itu kuat dan dari Medan? semangat. Ya, biar semangat. Yoga itu dari Saya Medan. tambahkan lagi Saya 1 dari menit ya, saya Palembang. tambahkan lagi 1 menit. Teman-teman sabar, saya permisi 1 menit saya tambahkan buat Bang Yoga. Dakwah dengan akhlak. Ya, dakwah dengan akhlak pada kakaknya, pada ibunya, pada keluarganya. Karena saya selagi diserang oleh saudara, keluarga, adik, kakak itu saya nggak pernah melawan sekalipun. Padahal saya bisa melawan. Ya, ibarat kata ayah saya itu kalau sparring dengan saya 5 menit ayah pasti rubuh. Karena saya lebih besar, lebih tinggi. Kakak saya apalagi perempuan, 2 menit saja saya bisa buat tumbang. Kenapa saya tidak buat? Saya lebih menghindar dan kemudian dari arah kejauhan saya hanya menggelengkan kepala lalu menangis dan mendoakan mereka, mengangkat tangan. Saya katakan, wahai kakakku, semoga engkau mendapatkan hidayah. Dan alhamdulillah 2014 saya bersahadat, 2023 lalu ayah saya bersahadat. Ini foto-foto mereka. Kemudian disusul dengan kakak saya yang satu, kemudian ponakan saya, paman saya, tante saya, semuanya masuk Islam di tangan saya dengan kesabaran Bang. Tidak saya melawan mereka dengan kekerasan, saya melawan mereka dengan muhabbah, saya melawan mereka dengan doa. Saya pakai jalur langit untuk melawan mereka. Saya lobby jalur langit. Ya, saya nangis di atas sajadah di pertengahan malam. Ya, saya qiyamul lail, saya hantam mereka dengan senjata qiyamul lail. Ya, saya menangis di sajadah, tepatnya di jam-jam tahajud. Insya Allah Allah akan menggerakkan hati mereka dan alhamdulillah. Coba Anda bisa perbesar, kakak saya, ayah saya semua sekarang sudah masuk Islam. Tidak dengan kekerasan, begitu ya. Karena justru dengan kekerasan mereka akan mengatakan ini ajaran Muhammad, ini ajaran Rasulullah, ini ajaran Islam. Asal takbir pasti ada yang meledak. Asal padahal bukan seperti itu. Saya justru berbalik arah menjadi lembut dan inilah hasilnya. Alhamdulillah dan masih belum ini saya akan tunjukkan setelah teman-teman bergantian berbicara, saya akan tunjukkan satu persatu orang-orang yang saya syahadatkan. Bukan semua tapi mungkin 2 atau 3 yang saya syahadatkan. Bukan hanya keluarga, teman-teman saya, orang-orang sekeliling saya kemudian bersyahadat di tangan saya dengan kesabaran bukan dengan kekerasan melawan mereka. Begitu ya teman-teman. Sembari kita bermunajat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Kaisar. Jadi begini teman-temanku, saudara-saudaraku yang sangat baik dan cerdas. Satu pesan saya, tapi panjang ya. Jadikanlah pribadi kalian itu yang menjadi pribadi yang menyenangkan bagi banyak orang. Satu lagi, jangan kau lawan orang tuamu, tapi putar balik 360 derajat. Semakin sayanglah kau kepada orang tuamu, saudara-saudaramu, familimu, itu saja. 360 derajat, tunjukkan bahwasanya kau adalah muslimin, lelaki yang soleha. Kalau yang perempuan jadilah wanita yang soleha. Keluarga, suku itu adalah takdir, tapi yang namanya agama adalah pilihan. Itu dikunci. Keluarga dan suku itu adalah takdir, tapi agama adalah pilihan. Pilihan yang tepat buat kalian. Contohlah figur Nabi Muhammad SAW. Dimusuhi dia, bahkan dia di bawah, di atas ada yang mengencingi, dia tetap menyayangi. Tetap 360 derajat lah kalian. Tunjukkan bahwasanya kalian itu adalah muslim sejati. Berubah menjadi cerdas. Kalau kalian dimusuhi, dicoret dari kartu keluarga, bahkan seperti abangku Filipus, balikkan. Ingat yang saya bilang, balikkan kejahatan dia, balikkan dengan kebaikan. Itu saja pesan saya. Lanjutkan perjuangan kalian, jadilah pribadi yang menyenangkan, jadilah figur bahwasanya kalian adalah muslimin yang soleh. Udah itu aja kuncinya. Mau diapain kalian, mau ditebas, disuruh makan rumput, disuruh cakar-cakar tanah, terserah. Apalagi orang tua kita, jangan pernah melawan. Jangan pernah melawan. Kalau saya mungkin 11-12 sama Bang Filipus, parah. Dipasung pun pernah saya dipasung, tapi
Anggap saja inilah cobaan bagi orang yang diberi cobaan. Bukan enak loh, nggak ada enaknya kalau berubah jadi muslim ini. Apalagi lawan kalian tuh family loh, keluarga terdekat, ngeri. Satu, apalagi orang Batak ate nangirian puang, nangirian, apalagi dari suku Batak ini. Apalagi yoga katanya dari Medan. Otomatis Batak kan ngeri yoga. Ngeri. Tapi itu Lekku kuncinya. satu marga lekku itu junta juga, tak junta depan tak junta belakang. Satu marganya itu lekku. ID, aduh, marah Si adik aku sama borong-borong dia. itu. Iya, Bang, satu marganya yoga, itu. Bunda saya izin turun karena nggak bisa lagi, soalnya sudah ada lain. Siap, Ah, siap, iya, siap, siap, iya, Saudaraku. iya. Maaf Siap, banget siap, ini. siap. Kenapa kau Bener-bener nggak bisa turun, di- Jai? Di Siap. atas aja kau, Jai, Jai. Biar jangan- aja nggak apa-apa kau jadi. Eh, Di atas aja Jai, kau, Jai. jangan Jadi lupa berharap pun nggak DM apa-apa kau Bunda di ya. atas. yoga ada itu biasa udah jam 9 udah melakukan. Iya, iya. DM Bunda Belum jangan ini lupa soalnya. ya, Jai. Iya, iya, Jangan Bunda, lupa, siap. jangan lupa yo. Iya Bunda. Ya, Mas Jai. Ya Bunda. Iya, kan? Assalamualaikum. Jadi si yoga itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, lanjut. Semarga aku sama yoga. Oh, alah. Iya. Adekmu itu, Kaisang. Yoga lagi istirahat teman-teman di bawah ya, jadi dia standby dulu. Jadi seperti itu ya pesan saya kepada Bang Yoga. Masya Allah, tetaplah menjadi pribadi yang elok dilihat, indah dipandang, apik untuk direnungkan, untuk diingat. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata umpatan, apalagi perlawanan fisik, tidak boleh. Karena walau bagaimanapun mereka adalah kakak kita, saudara kita, keluarga kita, ayah atau orang tua kita, jangan kita lawan. Menghindar, sebab dunia ini tidak sebesar daun kelor. Saya menghindar, bahkan larinya saya sampai ke Jawa, sampai ke Depok, ke Ustadz Insan Moginta rahimahullah. Saya belajar sama beliau, lari ya. Saya dicoret dari keluarga, dibakar ijazah saya itu semua dihanguskan semua. Tapi saya bersabar, alhamdulillah sekarang saya juga sudah memperbarui ijazah dan kuliah lagi lah di Institut Agama Islam. Artinya Allah akan memberi kesempatan kita untuk memulai lagi dari nol dengan cara yang halal, bukan dengan membawa sisa-sisa sesuatu yang subhat dari seberang sana. Jadi Allah memang izinkan itu terjadi. Kita tidak usah dendam, kita tidak usah marah ke mereka, apalagi melawan. Faktanya ayah saya yang membenci saya, orang tua, keluarga, kakak saya yang paling getol, bahkan 3 kali dia mencoba untuk menghabisi saya. Apa yang terjadi? Dia sekarang jadi guru ngaji, membina mu'alafah di kampungnya, dan sekarang sudah berapa tahun? Dari 2014 dia bersyahadat. Itu mohon maaf ya, saya cemburu dengan mu'alaf yang sekarang, Masya Allah. Demi Allah saya cemburu dengan kalian, wahai mu'alaf yang sekarang kalian masuk Islam. Kalian masuk Islam di tengah-tengah fasilitas informasi dan juga media sosial yang sangat luar biasa. Ketika kalian bersedih, ketika kalian diderah dengan penderitaan, cobaan, ancaman, kalian masih bisa curhat. Kalian masih banyak orang yang mendoakan. Kalian bahkan masih tidak sedikit ada orang yang membantu kesusahan kalian. Tetapi tahun 2014, tahun 2012 sampai tahun 2015, 3 tahun kelam dalam hidup saya. Saya nggak tahu mau curhat sama siapa. Saya bahkan tidak punya handphone. Saya bahkan tidak punya uang. Saya turun pakaian di badan. Mau minta tolong sama orang Islam, mereka tidak ada yang memperhatikan mu'alaf. Dulu belum seperti sekarang banyak pemerhati mu'alaf. Banyak orang-orang yang kemudian menyuarakan kepedulian terhadap mu'alaf. Dulu tidak. Saya menangis terlunta-lunta. Saya bahkan pernah berjalan tengah malam. Jam 12 malam, saya melarikan diri dari suatu tempat ke tempat yang lain hanya untuk menyelamatkan nyawa. Dengan istri saya yang sedang hamil, hujan-hujan, jalan kaki puluhan kilometer tengah malam. Tidak tahu saya mau mengadu sama siapa, mau pinjam uang sama siapa, makan tidak bisa. Saya tidak punya uang untuk bahkan untuk membeli sepotong roti, itu bertahun-tahun saya alami. Masya Allah, saya tidak dendam dengan masa lalu saya anggap itu adalah hadiah buat saya ketika saya memeluk Islam. Tetapi jujur saya cemburu dengan kalian, orang-orang yang kemudian masuk Islam sekarang. Banyak orang-orang yang memperhatikan kalian, banyak orang yang mendoa. Kalaupun mereka tidak membantu, mereka mendoakan kalian. Doa mereka ada yang mustajab, terjawab, dan Anda akan segera terhindar dari
dera, dari mujahadah yang kalian sedang alami hari ini. Kenapa? Karena doa-doa orang-orang Islam kebanyakan, mungkin barangkali ada, boleh jadi salah satu dari mereka ada yang mustajab dan makbul di hadapan Allah, sehingga kalian terlepas asbab doa mereka. Tetapi saya tidak, saya nggak tahu. Bahkan keluarga saya yang muslim pun mengusir saya. Kenapa? Dia takut diserang ayah saya, dia takut diserang keluarga saya yang lain. Dia bilang, saya nggak mau cari tahu, saya nggak mau berurusan dengan keluargamu, dengan ayahmu, saya nggak mau. Cukuplah aku dibenci selama bertahun-tahun, tapi gara-gara kamu saya nanti dibenci kembali. Saya nggak tahu mau mengeluh sama siapa. Digeruduk massa, hampir dieksekusi oleh orang-orang kafir. Bukan sekampung lagi, itu sekecamatan. Masya Allah, saya digiring di balai desa. Saya nggak tahu saya mau minta tolong sama siapa. Ya Allah, saya hanya punya Allah. Allah wala quwata. Segini hancurnya kah saya melepaskan kependetaan saya? Segini parahkah ujian itu? Saya mau mengeluh sama siapa? Alhamdulillah waktu itu ada Ustadz Insan alias Moko Ginta rahimahullah. Kalau tidak, saya mungkin sudah lama, beringin sudah tinggi mungkin di atas kuburan saya. Belum ada akses komunikasi yang mumpuni seperti hari ini. Makanya bersyukur kalian yang kemudian dapat hidayah hari ini. Itu sama sekali bukan saya mau merendahkan saudara. Apa yang Anda alami sekarang sama sekali bukanlah setengah dari apa yang pernah saya alami. Kalau saya boleh dendam, mungkin saya adalah orang yang paling mendendam. Kenapa? Karena semua perlakuan yang buruk saya alami. Semua apa yang jahat, yang tidak adil, semua saya alami ketika saya memeluk Islam. Tetapi kesabaran saya, alhamdulillah, Allah datangkan jodoh 7 tahun setelah saya masuk Islam, Allah datangkan jodoh. Setelah Allah datangkan jodoh, Allah buka rezeki saya, dan alhamdulillah keluarga saya mendekati saya. Kemudian setelah mereka mendekat, saya kemudian berdakwah kepada mereka dengan cara yang sangat lembut, dan alhamdulillah satu persatu mereka kemudian bersyahadat. Keluarga saya tinggal 1 orang yang belum masuk Islam. Adik saya yang paling bontot, itu pun dijauhkan sama suaminya. Semua kakak saya, adik saya, keponakan saya, paman saya, tante saya, ayah saya, semua sudah masuk Islam alhamdulillah di tangan saya. Asbab kesabaran yang bukan main bagi saya, tidak manusiawi lagi. Sudah tidak manusiawi lagi apa yang saya alami. Tidak mau saya ceritakan di sini karena saya tidak mau mendendam. Apa yang saya alami saya anggap hadiah dari Allah sebagai pembuktian apakah saya tetap beriman kepada Allah dan Rasul. Apakah saya menggigit syariat ini dengan gigi geraham atau saya hanya menjinjingnya dengan asal-asalan. Tapi alhamdulillah Allah bawa saya ke posisi yang aman hari ini, posisi yang alhamdulillah. Kalaupun saya berani ngeluh, saya bisa ngeluh, banyak orang yang langsung membantu saya hari ini. Dulu ndak ada seperti itu. Jadi Anda, saudara-saudara sekalian, Abang Yoga, temanku, ya, siapapun yang baru mualaf sekarang, selamat. Anda berada di zaman kemerdekaan. Tidak kurang. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Yoga, coba ngomong dulu deh, biar nggak lengkap ya. Apa namanya? Disapa-sapa dulu Pak, tamunya. Nah, disapa. Terus iya. aku yakin juga Iya, disapa biar berbagi ilmu. Ya, lanjut. Iya, gini lah Pak ya. Inilah yang saya hadapi saat ini gitu kan. Memang berarti bukan saya aja merasakan seperti ini kan, berarti yang lain-lain juga merasakan seperti yang saya alami gitu kan. Kalau dibilang sedih, kita sedih kan, cuman mau diapain gitu kan, gimana ya, nggak bisa kita ungkapin karena ini sosial media kan, takutnya nanti gimana, nggak enak ngomongnya kan. Jangan Yoga, masalah keluarga jangan dibahas. Nanti jangan dibahas. Betul. Jangan dibahas. Betul. Nah, jadi apa yang Bapak alami ya itulah yang saya alami saat ini gitu kan. Ya inilah ya, apa aja perbanyak berdoa sama Allah tadi kan, dengan itu mengadu kita kan di situ. Amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga Jadi Yoga, aku mau bertanya nih. sehat walafiat. Sebentar Bang Kaisar, saya sapa dulu. Ini sama-sama adiknya nanti bisa diitui, kita sapa tamu dulu ya. Jenny, mohon maaf, Islam. Alhamdulillah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mute dulu. Ini nanti habis Bang Kaisar baru saudara kita yakin, biar abang dengan adik ngobrol dulu. Yoga, ini satu marga lekmu mau ngomong sama Mama Junta. Lanjut saudara Kaisar. Yoga. Junta nomor berapa kok Yoga? Nomor Adekku. Nomor 1 udah opung-opungnya kau, maksudku si Juta dari mana? Juta Mardau, si Tombu,
persuratan kah, hurbo pudi, hurbo jolo. DMA aja nanti Bang, jangan di sini. Ada dibilang Oke, sama rekan-rekan. DM aja kita nanti. Oke. Iya. Udah, Pribadi. nggak usah sedih kau, nggak usah kau terlalu sedih. Itu yang kau bilang tadi itu benar. Hanya itu yang kau bilang tadi benar. Tempat kau pengadu itu hanya Allah. Kau jangan yang namanya pasrah. Tidak boleh yang namanya Muslim itu berserah. Ingat, aku pasrahkan, jangan. Aku berserah. Itu saja kuncinya. Lebih parah aku, mungkin 11-12 aku dari Filipus. Si Filipus belum pernah kena tombak kan, aku kena tombak, aku biar tahu kena linggis. Nah itulah, ditombak. Ya, nyesek aku dengar ceritanya kan. Ternyata bukan kita Makanya sendiri aku tak mau cerita. Kan. Makanya aku nggak mau cerita kesedihanku, mengerikan aku. Rambutku tuh diganting daripada Ustadz Muhammad Leo ini lagi, panjang, dibotak, bayangkan, dibotak. Aduh, nangeri ya puang, ngirihian, itu dong ngirihian, ditombak. Jadi kayak gitulah adikku ya. Nanti DM kita ya. Aku udah ke-follow semua ini. Yang ada di Komal Kole ini sudah ke-follow sini. Lanjut yang lain. Iya, terima kasih Bang Kaisar semangatnya buat yoga ya. Semangat. Oke, Yang penting saudaraku. kuncinya sabar. Ya, lanjut. Saudaraku, aku yakin. Tulang ekor saya bengkok. Aku yakin monitor. Aku yakin. Silakan deh bertukar cerita apa aja yang dihadapin sekarang atau apa aja yang buat adik jadi mualaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Halo warahmatullahi wabarakatuh. Iya, signalnya agak merah. Lanjut. Ya. Jadi apa yang disampaikan di cerita teman malam aku alami ada si masuk Islam ini bukan karena hasil perdebatan atau mengutip-ngutip ayat-ayat Al-Quran atau apa, karena saya nggak paham. Saya hanya mengkritisi dari Bible itu sendiri. Jadi saya mencari kebenaran itu selama 5 tahun. Jadi sebelum saya login ke Islam ini, saya tujuannya hanya mencari Tuhan yang sebenarnya. Kemudian selama 5 tahun saya sudah berpisah dari keluarga, memang sudah diusir oleh bapak mertua ya sama istri itu karena meragukan Yesus itu Tuhan gitu. Jadi saya merantau kemana-mana. Bahkan saya pernah mencari kebenaran itu, saya pernah 3 tahun setelah saya diusir di rumah. Tapi saya waktu itu sebelum malam ya, belum meyakini Islam itu, tapi saya coba ingin mencari utuhnya. Dengan suara ya. Iya, putus-putus saudaraku. Mungkin nanti diperbaiki dulu ya jaringannya ya. Boleh putus-putus ya. Betul putus-putus ya, nggak jelas ya saudara bunda semuanya yang dengar. Ya putus sekali Bunda, putus sekali Bunda. Mungkin signalnya diinin dulu ya, saudara bunda, aku yakin ya. Boleh standby dulu. Oke, lanjut Bunda. Lanjut gimana? Oke, ini udah pas, udah pas. Coba lanjut. Kalau memang nggak bisa nanti baru itu lanjut, saudaraku. Coba lanjut. Kalau memang nggak bisa nanti baru itu lanjut, saudaraku. Iya, jadi selama 5 tahun saya ingin mencari kebenaran, saya ingin mencari Tuhan yang sebenarnya. Karena dari Bible itu sendiri saya sudah meragukan. Jadi sebelum saya mualaf itu memang sudah diusir. Memang selama 5 tahun itu saya merantau kemana-mana ingin cari itu. Jadi pada saat sinyalnya masih kurang bagus ya. Sampai dulu saudaraku. Biar dapat edukasinya. Sinyalnya kurang bagus. Saudaraku, aku yakin sampai dulu sinyalnya kurang bagus. Jenny, ada yang mau disampaikan karena kita mau naikkan mualaf. Banyak yang mualaf di atas, di bawah. Ada tadi mualaf mau naikkan. Ada yang mau disampaikan Jenny? Ada tadi mualaf mau naikkan. Ada yang mau disampaikan. Abang dah, saya mau turun saja biar naikkan. Jangan. Kaisar di atas. Kaisar di atas saja, nggak apa-apa nanti. Jangan. Bunda juga bisa turun kok. Ya silakan Jang. Apa yang mau disampaikan Jang? Jen? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf ini sebelumnya Bang Pelipus. Kemarin itu kan saya udah niat sekali ya. Tapi ada yang ngasih tahu katanya hati-hati gitu. Jadi saya pun masih mundur, tapi terus terang saja saya sudah juga kerjasama dengan Kapolres di tempat sana untuk minta tolong supaya babinsanya itu coba ditengok Bang Pelipus ini gitu, sampai segitunya saya loh. Tapi memang saya belum juga sampai meneruskan niat saya ke Babinsa itu, tapi udah ditahu sama Kapolres setempat gitu. Kan ini kan kita kan membangun masjid ini kan bukan uang sedikit ya. Jadi harus memang betul-betul, ini saya minta maaf ya Bang Pelipus ya. Jadi memang harus dilihat benar-benar gitu loh Bang Pelipus. Tapi Masya Allah ya, ini saya ikut lagi di room ini. Ya Allah, sakitnya Bang Pelipus saya dengar itu yang perjuangannya, saya pun ikut sakit. Insya Allah ini saya masih, nanti saya sudah DM Bang Pelipus, ada yang saya DM itu, kita masih susun semuanya. Tapi tim saya yang selalu bangun-bangun masjid itu, mereka sekarang masih membangun di Kalimantan yang bagian pedalaman. Tapi ini untuk Bang Pelipus saya sendiri Insya Allah. Jadi saya urus ini. Saya urus, insya Allah selesai ini, insya Allah lah habis pelantikan ini, insya Allah saya akan ketemu Bang Pelipus. Insya Allah saya sendiri Bang Pelipus, kita akan ketemu nanti. Saya ke tempatnya Bang Pelipus, disaksikan sama 873 orang ya. Insya Allah. Pokoknya kita akan bertemu Bang Pelipus, masjidnya Bang Pelipus saya akan ikut bantu bangun, insya Allah. Insya Allah. Musola bukan. Bu, mohon maaf sebelum diajak Ustaz Pelipus, saya ingin tanya. Intinya Ibu, mohon maaf Bu ya, Ibu mau bantu Ustaz Pelipus membangun musola, kok sampai disuruh lihat sama Kapolsek, dan sampai mau ke ke tentara itu ada apa Bu? Kalau boleh tahu intinya Bu, boleh tahu Bu. Ini ada yang kan waktu itu kan mungkin ada yang tahu saya kan seperti apa. Jadi memang saya tuh kalau udah dengar-dengar kayak gini, makanya saya terus terang aja, saya tuh menyesal saya bisa tahu TikTok gitu loh. Kalau saya nggak tahu TikTok kan saya karena hati saya ini mungkin terlalu mudah sayang ya sama orang. Jadi dengar-dengar kayak gini tuh ya suka nangis gitu kan. Ya, artinya kita juga bisa gitu kan, kok tidak dibantu. Apalagi Bang Pelipus ini sakitnya sendiri waktu itu kan. Jadi kalau sekarang saya potong Jeng Dinda, terkait dengan pembangunan musola ya, bukan masjid, musola Bina Mu'alaf yang sekarang saya ini, bagi saya begini, kenapa saya tidak terlalu mengejar orang yang bahkan tidak di setiap komal saya mengatakan saya lagi bangun musola, saya lagi bangun musola. Saya sudah posting, saya sudah upload di YouTube, di TikTok juga. Siapa yang mau, alhamdulillah. Siapa yang enggak. Kenapa? Karena saya enggak mementingkan sekali itu. Karena saya pikir kalau berbicara tentang bantuan umat, dana umat itu saya juga takut begitu ya. Jangan malah saya yang tidak amanah dengan diri saya sendiri. Jadi saya tidak terlalu memaksakan, saya hanya memberitahu siapa yang tertarik silakan DM atau silakan cari tahu ini WA saya, video call atau datang secara langsung. Kalau enggak pun saya enggak memaksakan lebih begitu. Karena bagi saya saya juga berniat membangun musola ini sendiri begitu. Saya nggak berniat untuk membebani umat Islam. Insya Allah saya walaupun gaji saya itu sedikit ya di sekolah, 2 sekolah saya ngajar, 1 di madrasah, 1-nya di SMK. Honor saya pelan-pelan dapat 1 juta, dapat 2 juta itu langsung saya belanjakan ke toko, bahan-bahan bangunan. Kalau cukup langsung bangun, lanjut ke tingkat selanjutnya, ke tahap selanjutnya. Kalau nggak apa-apa. Bagi saya juga agak bukan menyesal gitu loh. Tapi saya kok saya tanya lagi, Bang Pelipus masih honor ya? Iya, saya masih honor, saya nggak PNS. Jadi
Ya, jadi begini, saya juga agak menyesal begitu telah menguploadnya ke media sosial, tapi udah terlanjur kan, banyak orang yang udah tahu, ya udah siapa aja deh yang mau, oke, alhamdulillah. Lebih sedikit yang bantu, saya lebih bersyukur karena saya mau kalau bisa uang saya sendiri yang dipakai untuk membangun masjid, ataupun kalau ada yang membantu lebih besar uang saya daripada bantuan orang lain gitu. Saya mau saya yang akan berkontribusi sendiri kepada mualaf-mualaf yang saya syahadatkan, dan juga mualaf-mualaf yang di sini yang mungkin karena masuk Islam menikah, saya mau membinanya sendiri tanpa membebani umat Islam sehingga tidak menimbulkan fitnah di kalangan kufar, sehingga mungkin orang pikir masuk Islam itu nyari-nyari bantuan, nyari-nyari apa. Tidak, saya sudah terbiasa sakit, menderita sendiri sejak tahun 2012. Saya sudah mandi keringat, mandi darah di dalam fisabilillah. Saya nggak mau membebani orang, biarlah saya yang akan menanggungnya, karena saya merasa saya perlu menanggung dosa-dosa saya di masa lalu. Walaupun dalam Islam katanya orang yang sudah mu'alaf dibersihkan bagaikan seorang bayi yang baru lahir, tapi saya tidak mau berleha-leha dengan itu. Kalau Rasulullah saja yang dijamin masuk surga, betisnya sampai bengkak hanya untuk berterima kasih kepada Tuhannya, masa iya saya orang pendosa, seorang kafir, seorang yang pernah menyekutukannya, mau melayaninya, mau bermujahadah fisabilillah, harus menggunakan harta orang lain. Kalau bisa saya sendiri, tetapi karena saya sudah kayak menyesal dengan perbuatan saya sudah menguploadnya, ya udah siapa yang tahu saja syukur, yang nggak tahu saya nggak mau upload lagi, sehingga orang-orang itu lebih sedikit lebih bagus dibebankan begitu kepada umat. Masya Allah. Izin Oke, mungkin saya turunkan ya. sapa dulu, ini ada Jimen ya. Bang Jiman. Sapa dulu. Bang Jiman, assalamualaikum Jiman, yang saudaraku. Ibu Jenny saya turunkan ya. Saudara saya turunkan ya. Iya, siap. Ya, mungkin buat Bajeng bisa melalui DM aja ke Ustaz Filipusnya ya, nanti di belakang layar aja itu. Ya, di belakang layar aja. Karena saya nggak mau terlalu mengekspos itu, takut fitnah dari Bani Kufar, nanti menjadi pembenaran lagi. Kami tidak mau membebani umat Islam dengan apalagi mengenai harta, mengenai sesuatu yang berkaitan dengan uang, ya saya tidak mau. Tapi kalau sudah terlanjur tahu ya syukur, kalau nggak usah lagi dibilang-bilang. Makanya saya nggak bilang-bilang lagi. Oke, lanjut. Oke, untuk Aku Yakin ini kan ini sinyalnya belum bersahabat. Lanjut saudaraku Jiman. Nah, ini baru mualaf juga, baru berapa? 3 bulan ya saudaraku ya? Jiman 3 bulan atau Pak? Oh, 5 bulan, Bang. Mohon maaf saudaraku. Duluan dirimu atau Bang Mariam dulu? Duluan dirimu ya? Saya dulu kira-kira. Duluan Jimen ya. Oke, lanjut ya. Ayo, lanjut. Jimen sedikit mungkin Bunda minta tolong Jimen dikasih support buat yoga, buat Hakul Yakin, saudara kita yang baru. Silakan Jimen berbagi ya. Lanjut. Gimana Bunda? Agak putus-putus Bunda. Iya, dikasih support buat saudara kita nih, yoga sama Hakul Yakin, dikasih semangatnya. Bolehlah dikasih sedikit cerita Gimana bagaimana. Bunda? Gak jelas. Oh, Jimen gak jelas ya? Gak jelas ya? Suara Bunda gak jelas ya, Naga? Jelas. Oh, oke. Mungkin Jimen BPJS. Ya. BPJS. Saudaraku, sinyal saudara lagi bagus. Lanjut saudaraku. Aku yakin. Oh iya, makasih banyak Bang. Jadi apa yang dialami teman-teman yang mualaf itu sama aja alami. Saya memeluk Islam ini bukan karena tapi lama mencari kebenaran. Saya juga baru 2 minggu lalu, ya seminggu lalu ya, saya pernah dipesan keluarga kan, ya diundang keluarga secara baik-baik juga, tapi kenyataannya tiba di sana itu bukan yang baik yang saya dapatkan. Saya diiming-iming uang, mau dikasih rumah sama keluarga saudara-saudara.
Bah,